hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya hari ini kita semua baik di dalam perlindungan, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan. Untuk kali ini saya mengajak kita membahas tentang Antikristus. Siapakah Antikris itu? Ada yang mengatakan itu gagasan, bukan orang. Ada yang mengatakan itu iblis. Tetapi ada yang mengatakan itu orang benaran, seorang pemimpin dunia yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Lalu ada pertanyaan yang sampai kepada saya, sebenarnya siapakah dia itu? Ada yang menuduh, misalnya pemimpin agama, mengatakan Antikris itu adalah paus. Benarkah demikian? Nah, untuk kali ini saya mengajak kita membahas tentang siapakah Antikris itu. Istilah Antikristus sendiri itu muncul di dalam tulisan-tulisan Rasul Yohanes di dalam Alkitab. Jadi ada beberapa kali, mungkin 5 kali kemunculannya, semuanya di dalam tulisan Rasul Yohanes. Jadi saya mengajak kita untuk membaca salah satu ayat yang berhubungan dengan pembahasan kita ini. Dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit dan banyak Antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam pembacaan kita disebutkan di situ bahwa Antikristus itu sudah muncul. Tetapi disebutkan juga sebelumnya bahwa akan muncul Antikristus. Jadi yang disebut Antikristus itu apakah satu orang atau banyak orang? Nah, berdasarkan bacaan kita ini, yang namanya banyak orang, antek-anteknya Antikristus itu sudah muncul. Dan ajaran-ajaran dari Antikristus itu sudah muncul. Tetapi sesungguhnya satu orang pemimpin Antikris yang disebut sebagai Sang Antikristus itu belum muncul. Itulah sebabnya di dalam bacaan kita tadi disebutkan akan muncul. Berarti masih belum muncul. Yang mau kita bahas sekarang, siapakah sebenarnya Sang Antikristus itu? Yang satu itu, bukan yang banyaknya. Nah, ada yang mengatakan bahwa, oh itu bukan orang, itu adalah satu ajaran, suatu gagasan, atau suatu ideologi. Jadi nanti ada ajaran-ajaran yang menentang tentang Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada yang mengatakan bahwa itu adalah iblis, setan, atau bukan manusia. Jadi makhluk misterius yang bukan manusia, bukan juga ajaran. Dia benar-benar ada. Tetapi ada tafsiran-tafsiran yang harafiah mengatakan itu adalah binatang yang dirasuk oleh setan. Untuk ajaran yang pertama mengatakan itu adalah ideologi, itu adalah gagasan. Biasanya itu ada di dalam pandangan orang-orang dengan teologianya yang sosialis, dengan teologianya yang liberal. Nah, itu. Tetapi kemudian ada pandangan yang mengatakan itu iblis benaran. Itu iblis dan bukan manusia. Misalnya Pak Bambang Nursena di dalam tafsirannya mencoba mengamati dari sisi kebahasaan. Dan dia samakan bahwa Antikris yang dimaksud adalah jalal di dalam paham atau ajaran agama Islam. Nah, jadi itu adalah setan, bukan manusia. Atau mungkin manusia, tetapi manusia-manusia yang tidak sama dengan manusia pada umumnya. Lalu yang ketiga adalah menafsirkan bahwa ini manusia benaran. Dia memiliki kekuatan yang hebat, dia memiliki kepandaian, kepintaran yang luar biasa, dia memiliki kekuatan politik yang luar biasa. Dia adalah seorang pemimpin dunia, berkelas dunia yang hebat secara politik internasional.
Jadi pandangan yang ketiga ini bahwa dia manusia, dia benar-benar pemimpin. Ada banyak tafsiran, ada banyak pandangan. Jadi biasanya muncul di dalam gagasan teologia Injili konservatif. Apa itu teologi Injili konservatif? Mungkin tidak saya bahas di sini, tetapi biasanya dikenal dengan teologi yang melestarikan pandangan-pandangan dari zaman purbakala, pandangan-pandangan dari para rasul, yaitu mereka percaya bahwa akan ada kerajaan 1000 tahun secara sungguh-sungguh di bumi ini. Dan berkaitan dengan itu, maka ada satu orang pemimpin antikristus. Jadi ada yang mengatakan, bahkan baru-baru ini ada yang mengatakan itu Obama. Ada yang mengatakan Hitler. Ada yang mengatakan Saddam Hussein. Ya, semua tokoh-tokoh yang kejam dikatakan sebagai antikris. Dan bahkan ada juga yang mengatakan itu paus. Benarkah demikian? Nah, kita coba telah satu persatu ya. Disebutkan di situ akan datang. Dia memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kalau misalnya kita katakan Obama sudah tidak ada lagi pengaruhnya untuk kepolitikan dunia saat ini karena sudah tidak jadi presiden Amerika Serikat. Kalau Hitler sudah meninggal. Kalau dikatakan Saddam Hussein juga mungkin sudah tidak lagi berkuasa. Atau ada pemimpin-pemimpin dunia yang pernah disebutkan banyak sekali. Pemimpin Prancis, presiden Prancis. Kalau menurut saya tidak, sebab mereka terbatas dan mereka tidak mencapai akhir zaman. Lalu ada yang mengatakan paus. Itu juga berhubungan dengan permasalahan di zaman reformasi. Ya, mungkin Yohanes Calvin, Martin Luther, mereka menuduh itu paus karena mereka telah membunuh banyak orang-orang kudus, orang-orang Kristen karena masalah-masalah perbedaan pandangan. Tetapi menurut saya belum. Mengapa? Karena paus itu banyak orang berganti-ganti. Sehingga kita tidak bisa menentukan paus yang mana. Dan paus yang ada sekarang belum tentu mencapai akhir zaman. Sebab antikristus yang dimaksud, dia akan muncul pada akhir zaman dan kemudian akan mengalami penghakiman dari Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu kemudian ada yang saya lihat di dalam satu sumber mengatakan dengan terus terang bahwa ini salah satu pemimpin dari Arab. Ada juga yang mengaitkan bahwa antikristus itu dikemukakan di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1. Binatang yang muncul dari dalam laut. Itu ditafsirkan sebagai seorang pemimpin yang muncul dari antara orang-orang fasik. Itu ada. Mungkin orang Arab. Mungkin orang dari Uni Eropa. Mungkin pemimpin dari Uni Eropa. Mungkin pemimpin dari Cina dan sebagainya. Itu tafsiran-tafsiran yang pernah muncul. Bahkan ada satu yang dengan terus terang mengatakan bahwa antikristus muncul dari antara orang Yahudi. Dia seorang yang hebat dan berusia 30 tahun. Demikianlah nanti antikristus dengan mulutnya yang penuh kesombongan akan menghujat Allah dan Yesus Kristus, dan itu membuat semua manusia yang diam di bumi menjadi takut dan gentar. Dengan semua gambaran ini, lalu siapakah antikristus itu? Dinyatakan jika antikristus akan muncul dari bangsa yang fasik. Bangsa yang fasik adalah bangsa yang mengenal Allah atau mengenal kebenaran, tetapi hidup dalam dosa, seperti halnya bangsa yang tidak mengenal Allah. Satu-satunya bangsa yang mengenal Allah dan Allah telah memilihnya adalah bangsa Israel. Dan dari pembukaan kitab Wahyu melalui vision ini, dinyatakan jika antikristus akan muncul dari bangsa Israel, dan dia adalah orang Yahudi yang berumur sekitar 30-an tahun. Bapak Ibu, lalu siapakah sebenarnya antikristus itu? Kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita dan apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di dalam tulisan-tulisannya, disebutkan di situ bahwa antikristus ini menolak baik Yesus Kristus maupun Bapa, menyangkal anak maupun Bapa. Mereka menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Lalu nanti kalau kita perhatikan di dalam pandangan teologi Injili konservatif,
Orang yang dimaksud ini dikemukakan di dalam Daniel pasal yang ke-7 ya. Jadi Daniel pasal yang ke-7 disebutkan di situ 7 ayat yang ke-24. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Jadi dia menentang yang maha tinggi. Dia ini raja ini lebih berkuasa daripada raja-raja yang pernah muncul sebelumnya. Lalu disebutkan di situ dan akan menganiaya orang-orang kudus. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi antikristus itu menurut pandangan yang dikemukakan di dalam Daniel pasal 7, dia menentang yang maha tinggi. Dia menyiksa orang-orang kudus, membunuh orang-orang Kristen. Maksudnya, dia memiliki kekuatan yang luar biasa dibanding dengan kerajaan-kerajaan atau negara-negara yang pernah ada sebelumnya. Jadi dia memiliki kekuatan yang kokoh secara politik internasional. Dia seorang pemimpin. Itu yang muncul di dalam pandangan teologi konservatif. Nanti di bagian terakhir, silakan tonton videonya. Saya rekomendasikan untuk melihat bagaimana pandangan ini secara mendasar. Lalu siapakah dia ini sebenarnya? Kalau kita merujuk kepada tulisan yang disampaikan oleh Paulus di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 4, antikristus ini adalah manusia durhaka. Dia adalah satu orang manusia durhaka dan masih belum muncul selama masih ada Roh Kudus yang menahan dia. Kalau sudah tidak ada yang menahan, nanti dia akan muncul. Ya, saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Jadi dia adalah manusia durhaka di dalam tulisan Paulus. Dan di dalam tulisan Yohanes dia adalah antikristus. Jadi dengan demikian menurut pandangan saya, dia adalah manusia yang hebat. Dia adalah seorang pemimpin berkelas dunia. Yang mana dia pimpin sebuah negara, dia pimpin sebuah kerajaan dengan sangat luar biasa. Dan dia memiliki kekuasaan yang hebat. Sehingga dia mampu menguasai seluruh dunia dan menguasai orang-orang Israel. Dia disebut sebagai orang durhaka, antikristus. Dia menolak Allah. Dia membuat sistem dan tata penyembahan sendiri dan dia ingin disembah. Dia adalah seorang manusia. Apakah mungkin seorang manusia bisa menjadi antikris yang disebut ini? Sebab disebut dia adalah roh. Saya berpendapat bahwa di zaman Tuhan Yesus ada yang disebut sebagai iblis, yaitu Yudas. Dan seperti itu kira-kira nanti orang ini. Jadi dia seorang pemimpin yang hebat. Di masa kelahirannya dia bertumbuh sebagai manusia biasa. Kemudian dia memiliki kehebatan yang luar biasa. Sampai ia menjadi seorang presiden mungkin. Seorang raja mungkin. Dan kemudian hatinya dirasuki, dikuasai oleh iblis. Dan dia memiliki kekuasaan yang hebat. Dia melakukan suatu sistem penyembahan untuk menyembah dia, menyembah dirinya. Dan dia menyatakan dirinya anti terhadap Kristus. Itu pandangan saya. Jadi, apakah antikristus itu adalah ajaran? Bukan hanya sekedar ajaran. Apakah antikristus itu adalah iblis? Bukan hanya iblis saja, tetapi dia adalah manusia. Jadi, antikristus adalah seorang pemimpin yang akan muncul, yang hebat, dahsyat, luar biasa, dipakai, dirasuki oleh iblis untuk menolak Allah yang Maha Tinggi. Jadi Bapak Ibu, dari pembahasan tafsiran yang sudah saya sampaikan ini, apa yang menjadi pesan rohani bagi kita? Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita terlalu cepat menuduh-nuduh, misalnya tuduhan terhadap paus, tuduhan terhadap orang-orang lain, pemimpin-pemimpin. Itu tidak gampang. Apalagi tadi ada yang menuduh bahwa dia orang Israel berusia 30 tahun. Ini terlalu spesifik sekali. Dan kalau itu salah, ini kita telah berdosa di hadapan Tuhan.
Ini pesan yang mau saya sampaikan kepada kita. Mari kita tetap kuat sebagaimana bacaan kita tadi. Kita tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak boleh gampang percaya dengan ajaran-ajaran baru yang masuk, yang diajarkan, yang disampaikan kepada kita. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap kuat dalam iman. Kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita akui Allah Tritunggal. Yesus Kristus satu-satunya Juru Selamat. Tuhan memberkati kita, hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Perhatikan. Daniel mengatakan binatang yang keempat, yaitu kerajaan Romawi, akan memiliki 10 tanduk. 1, 2, 3, 4. Oke. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Daniel mengatakan bahwa 10 tanduk ini adalah 10 raja. Jadi nanti salah satu tanda yang akan menghantar untuk masuk ke dalam masa antikristus, bahwa bumi seluruhnya akan dikuasai oleh 10 raja atau 10 presiden dari 10 negara. Negara apa saja? Alkitab tidak mengungkapkan negara apa saja, tetapi yang jelas ke-10 negara ini berasal dari kerajaan yang keempat, yaitu Romawi. Jadi kemungkinan mereka adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh kerajaan Romawi. Amin. Nah, saudara, kemudian tahu-tahu muncul satu tanduk yang kecil. Tetapi tanduk kecil ini mengalahkan 3 raja. Dan pada akhirnya, saudara, akhirnya bumi akan dikuasai oleh 8 raja, 8 presiden. Tetapi ke-7 presiden ini dapat juga dikalahkan oleh satu raja yang kecil ini. Dialah yang pada akhirnya menjadi penguasa di seluruh bumi. Dia akan menguasai di bidang sosial. Dia akan menguasai di bidang ekonomi. Dia akan menguasai bidang politik. Semua negara tunduk kepada dia. Inilah yang kita sebut dengan nama Antikristus. Semua raja-raja di bumi, dia menjadi penguasa tunggal di bumi. Antikristus bukan setan, tapi seorang raja dalam wujud manusia. Tapi kekuasaan semua setan didelegasikan kepada Antikristus. Semua peristiwa yang terjadi di dalam kitab Wahyu pasal 6 sampai pasal 19, itu adalah semua peristiwa yang terjadi di dalam masa Antikristus. Kita akan bahas satu persatu tentang kitab Wahyu ini dalam minggu-minggu berikut, saudara. Hidup hasratku